Baik, selamat siang semua. Yang terhormat Bu Aulia selaku dosen Desain for Social Innovation, dan kemudian teman-teman juga. Nah, hari ini saya akan mempresentasikan terkait social problems, yaitu penanggulangan dan penanganan bencana banjir. Nah, sebelumnya saya akan memberikan daftar pembahasan pada hari ini. Yang pertama yaitu gambaran secara umum terkait bencana banjir, kemudian penyebab banjir, lalu ada desain untuk pencegahan banjir, yaitu sebelum banjir terjadi, dan desain untuk penanganan banjir atau setelah banjir terjadi. Nah, bencana banjir. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa bencana banjir ini merupakan bencana yang tahunan atau lazim terjadi di Indonesia. Apalagi di kota-kota seperti Jakarta itu merupakan biangnya bencana banjir ini, seperti itu. Kemudian pakar mitigasi bencana alam Universitas Veteran Yogyakarta juga mengatakan bahwa penanganan banjir di Jakarta khususnya kurang efektif, begitu pula dengan upaya pencegahannya. Hal ini masih ditandai dengan adanya bangunan-bangunan di bantaran kali seperti itu, atau adanya proyek-proyek reklamasi yang semakin menjadikan Jakarta rawan bencana banjir. Nah, selain hal itu, apa sih penyebab banjir yang lain? Yang pertama yang pasti faktor manusia, yaitu pembangunan rumah di bantaran sungai, kemudian membuang sampah sembarangan, dan terbatasnya saluran air. Hal-hal tersebut akan membuat air itu mudah sekali tergenang karena tidak ada daerah resapan. Kemudian curah hujan yang tinggi juga. Nah, biasanya kan Jakarta itu adalah wilayah dari muara-muara sungai besar yang ada di Jawa bagian barat. Jadi air-air tersebut akan terkumpul di wilayah Jakarta dan mengenang di sana. Kemudian illegal logging. Illegal logging atau penebangan hutan secara liar itu terjadi di daerah hulu-hulu sungai. Jadi karena airnya tidak meresap ke dalam tanah, maka dia akan mengalir ke sungai dan menuju ke muara, seperti itu. Nah, apa sih dampak-dampak yang ditimbulkan dari banjir? Yang pertama pasti kerugian material. Selain karena kerusakan-kerusakan rumah dan infrastruktur, juga bisa menjadikan ekonomi itu lumpuh gitu, karena kan jalan raya itu tergenang banjir, jadi arus transportasi itu jadi terhambat dan ekonomi juga terhambat, seperti itu. Kemudian adanya penyakit-penyakit tertentu, karena kan genangan air atau banjir itu kan berasal dari air dari berbagai sumber itu. Jadi kan ada banyak bakteri di sana dan juga penyakit-penyakit mudah menular melalui air yang saat banjir. Kemudian korban jiwa. Nah, pasti dalam setiap bencana pun pasti ada korban jiwa, yang entah karena sakit atau misalnya kalau di banjir itu bisa juga karena terbentur benda-benda keras yang terbawa banjir, kemudian juga bisa akibat tersengat listrik. Nah, kemudian solusi-solusi apa sih yang sudah ada saat ini untuk menanggulangi bencana banjir tersebut? Yang pertama pasti untuk mencegah terjadinya banjir terlebih dahulu. Kemudian ada juga solusi untuk menangani banjir itu sendiri apabila banjir itu sudah terlanjur terjadi. Nah, kita mulai dari lubang biopori. Lubang biopori ini termasuk ke dalam produk yang berbentuk konstruksi. Jadi lubang biopori ini lubang resapan air untuk mengatasi air tergenang, termasuk banjir dalam volume yang besar. Nah, misalnya kan air itu tidak ada tempat resapannya, maka lubang biopori ini hadir untuk memperkuat atau mempercepat resapan air di daerah tersebut. Menurut riset, rata-rata lubang biopori itu mampu menyerap air sebanyak dari ketinggian 6 mm per menit. Jadi lumayan membantu penyerapan air ke dalam tanah. Biasanya lubang biopori itu di dalamnya juga terdapat pasir itu supaya laju infiltrasinya lebih cepat. Nah, kemudian ada terowongan. Terowongan ini juga merupakan produk konstruksi. Sebenarnya produk ini juga sudah dicanangkan di Indonesia sejak dulu.
namun pembangunannya masih terhambat hingga sekarang. Nah, sementara di Jepang sana, Jepang merupakan negara yang sudah berhasil mengatasi masalah bencana alam berupa banjir. Di sana terowongan itu berukuran sangat besar dan saat musim panas itu dia bisa digunakan sebagai jalur transportasi gitu. Jadi jalur subway-nya orang Jepang itu adalah terowongan anti banjir mereka. Kemudian berikutnya ini ada desain dari seorang bernama Huang Yichang, yaitu The Trash Interceptor. Nah, sebenarnya awal mula dia menciptakan desain ini karena kebiasaan orang-orang membuang sampah sembarangan. Jadi desain ini merupakan penghalang bagi sampah-sampah untuk memasuki gorong-gorong. Seperti yang kita ketahui, jika sampah-sampah itu sudah masuk ke dalam gorong-gorong, maka saluran air itu bakal tersumbat dan airnya bakal naik ke permukaan. Dan itulah jadi penyebab banjir. Kemudian ada juga desain perahu bernama Rescue dari Jacob Ballard. Jadi desain ini dibuat khusus untuk penyelamatan banjir maupun bencana alam yang terjadi di air, misalnya tsunami. Jadi bot ini didesain lengkap dengan tandu untuk membawa dan menyelamatkan korban. Seperti yang kita ketahui kan juga penanganan banjir di Indonesia sekarang itu masih kurang tanggap gitu. Apalagi untuk orang-orang yang di daerah yang sulit dijangkau itu. Maka jika ada boat atau helikopter itu penyelamat itu, maka penyelamatan pasti bakal lebih cepat dan korban bisa dikurangi. Kemudian salah satu produk yang sudah komersial juga digunakan termasuk di Indonesia itu adalah water barrier atau tembok penghalang air. Nah, ini sebenarnya adalah sarana untuk menghalangi air masuk ke dalam rumah atau pemukiman. Jadi kalau di Amerika sana, produk ini digunakan untuk orang-orang yang tinggalnya tuh di daerah dekat dengan sungai atau dekat dengan danau. Jadi saat air sungai itu meluap atau saat curah hujan tinggi, mereka akan memasang tembok-tembok ini di depan rumah untuk menghalangi air masuk ke dalam rumah mereka. Nah, oleh karena itu pasti airnya nggak jadi masuk dan dampak banjir kayak penyakit itu nggak akan secara langsung mereka terima gitu. Nah, di sini juga ada produk yang bentuknya fix gitu, seperti yang warna merah dan juga yang floatable atau floatable itu dia awalnya berupa lembaran gitu, kemudian bisa mengembang saat ada air. Nah, yang berikutnya adalah suatu sistem yang bernama Jakarta Smart City. Sebenarnya sistem ini sudah diterapkan dari tahun 2016, yaitu sistem ini untuk memantau kondisi lingkungan di Jakarta, nggak hanya banjir. Tapi pada fokus pembahasan ini kita fokuskan untuk bencana banjir. Jadi Jakarta Smart City itu dilengkapi dengan sistem IoT dan terhubung dengan 5.600 CCTV. Jadi CCTV itu bakal memantau daerah-daerah di Jakarta, termasuk saat curah hujan tinggi. Jadi untuk memantau apakah di sana kemungkinan terjadi banjir, dan saat terjadi banjir, CCTV tersebut juga memantau apakah di sana ada korban jiwa, sehingga bisa tim penyelamat itu langsung menuju ke sana. Kemudian bisa juga untuk memantau sungai gitu. Misalnya ada orang yang buang sampah sembarangan, itu bakal langsung ditindak. Nah, selain bisa dipantau oleh pemerintah, kita juga bisa melaporkan kejadian-kejadian yang berkaitan dengan buang sampah sembarangan atau kerusakan lingkungan itu melalui Jakarta Smart City. Kemudian yang terakhir ini adalah komunitas Greenpeace Youth Indonesia. Nah, Greenpeace seperti yang kita ketahui, Greenpeace itu kan komunitas lingkungan yang sifatnya global, yang dimana dia menyoroti isu-isu lingkungan seperti perubahan iklim, kenaikan permukaan air laut, dan juga pemanasan global. Nah, di Indonesia sendiri juga ada Greenpeace Youth Indonesia, di mana anggotanya itu adalah dari anak-anak muda, misalnya mahasiswa atau pelajar, di mana mereka tuh mengurusi masalah yang lebih mikro gitu, misalnya kayak
perilaku buang sampah sembarangan, penggunaan plastik gitu. Jadi kalau misalnya Greenpeace itu kan mengurus hingga masalah-masalah birokrasi. Kalau Greenpeace Youth Indonesia itu lebih ke arah mikro, termasuk penyebab-penyebab banjir dalam skala mikro, misalnya buang sampah sembarangan, curah hujan yang tinggi, seperti itu. Jadi mereka lantang menggaungkan kampanye-kampanye lingkungan. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan pada presentasi ini. Selamat Hari Bumi dan jangan buang sampah sembarangan. Terima kasih.